Di kesempatan kali ini saya mau ngajakin kalian untuk mencari sesuatu hal yang menarik pada hari ini teman-teman seputar dunia perpolitikan tanah air ya. Karena tadi sudah kita sedikit singgung ya. Ya. Jadi hari ini kita akan kasih bocoran. Mari kita simak dulu terlebih dahulu video berikut ini. Gara-gara Mas Hasto ini dengan jadi Mas Hasto, ya kan? Lalu tiba-tiba ada video bocor. Kita bilangnya video bocor tuh, yang Pak Hasto pakai baju ungu. Kenapa saya sebut video bocor? File saya semua di Rusia nih. Oke. Tadi aku masuk situ ya. Terus ada Mas Andi, ada saya, kita dipanggil Ibu. Siapa di antara kalian berdua itu yang mengeluarkan video? Ya udah pasti nggak kita berdua, kita lihat-lihatan video apa gitu, karena kita punya perjanjian. Apa sih kalau orang kerennya bilangnya NDA ya, non disclosure agreement, ya kan, bahwa kalau kita buka juga kita kena masalah lain. Nah udah dari situ kira-kira, jadi Ibu ngomong gini, yang pasti kalian bukan dari kalian, bukan. Nah, dari mana silakan sedang diselidiki, tapi yang pasti kalian ini berdua tutup mulut, tidak boleh bicara. Nah tapi saya hadir di sini untuk bicara karena beberapa hal saya pikir saya harus luruskan, Mas. Kok Mas lagi kakak? Saya kok tiba-tiba kaget ya. Ada orang seolah-olah baca berita bahwa ini loh dokumen-dokumen Ibu Koni gitu, ya kan? Orangnya pakai baju hitam, kopiah hitam itu viral. Kemudian saya bikin rekaman, saya bikin rekaman di Instagram. Sekarang saya langsung lacak orang itu di mana, koordinatnya, siapa namanya, di mana tempatnya dan lain dan sebagainya. Saya posisi dia terakhir. Dan you punya kemampuan untuk melakukan itu ya? Of course. Titipkan Koni Rahakundini di Rusia. Satu, pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. Satu. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judol dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya kan? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, karena saya dengar ada sekitar 210 yang dijual, ya kan. Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan, setoran dirut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari Koni Bakri di Rusia yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana. Sekali lagi, saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Joko Widodo. Jika tidak tanggapan, berarti benar barangnya. Nah, kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat. Seperti disebutkan kali itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau bawa sendiri ngaku kok saya ini jadi presiden kalau didukung oleh Jokowi. Itu artinya dia mengumumkan. Membuat pengumuman, hei rakyat Indonesia, saya ini presiden kalau didukung oleh Joko Widodo di sampingnya itu. Nah itu, jadi ini artinya bahwa perlu kita melakukan penekanan, kita perlu mengirim delegasi, ya kan, selesai ini, TPUA bersama dengan Komite Nasional Perempuan, KNPRI, minta kami mengundang, kan perlu klarifikasi, dalam bahasa kami tabayyun. Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Peristiwa ini akan terus diteruskan untuk masa depan generasi yang akan datang. Marah nih. Beraninya di belakang doang. Beraninya suruh ketemu. Untuk apa? Mari kita benarkan status kedudukan kita ini. Ibu Megawati, jangan emosi ya Bu ya, jangan emosi. Ibu, sabar. Karena apa yang dipandang oleh Ibu, ya? sebenarnya baik-baik saja. Bapak Prabowo baik, Bapak Jokowi baik, ya SBY baik, ya masyarakat yang di bawah juga baik. Hanya Ibu saja yang selalu berpikir negatif thinking, ya, selalu berpikir suatu masalah kalau orang tidak dekat dengan Ibu.
Bu Megawati harusnya banyak doa, banyak zikir ya. Sudah sepuh dan Iya, harusnya benar, lebih benar, bijaksana benar, Bu teman-teman, ya. ya. Bukan memanaskan situasi yang ada di bangsa ini. Lalu orang-orang yang bodoh-bodoh itu Bu, di bawah-bawah Anda itu ya, pendukung Anda jadi korban lah intinya, jadi korban Anda membuat statement dan mereka ikut-ikutan menyebarkan, mereka ikut-ikutan benci-bencian. Nggak seharusnya gitu Bu. Lebih dewasa lagi ya Bu ya. Bertarung habis-habisan sampai sudah seperti 99,9%, Anies pasti jadi calon gubernur dari PDIP di Jakarta. Last minute bukan dia kan gitu. Artinya kalau kita lihat di sini kan nggak mungkin Jokowi bisa menjegal Ibu Mega. Ya makanya saya tanya tadi. Nggak mungkin kan? Itu menurut Ketua DPD Jawa Barat ada apa? Mulyono and the Gang. Ah, Mulyono and the Gang. Ya, menurut Ges Khalifa tadi kita wawancara katanya Mas Aniesnya yang nggak mau Iya. di Jawa Nah, Barat benar, karena nggak ada benar. public Makanya call kan saya katanya. katakan ini kan begini confuse kan. Langsung sekarang orang kalau bagaimana ada apapun tadi yang seperti dibilang apa istana mengatakan jangan semuanya dikaitkan dengan presiden dong, Jokowi Hari dong. enak. Buktinya si justru juru bicara Anies sendiri mengatakan bahwa Anies memang nggak mau. Tapi Jawa Barat. Ya Jawa Barat. Jawa Barat, iya. Iyalah Jawa Barat. Nggak ada public call katanya. Karena sementara yang diisukan oleh PDIP, oleh Ketua DPD PDIP, bahwa ini ada tangan-tangan Jokowi kan gitu. Dasarnya apa sampai bisa bilang tuh dengan lantangnya Mulyono and Kalau the Gang? PDIP itu intinya benci sama Jokowi itu aja. Nah, Dendam itu sama poinnya, Jokowi, poin benci sama besarnya Jokowi. sih itu. Jadi apapun yang kejadian politik ini, itu selalu ini Semuanya Jokowi. selalu dikaitkan Jadi dengan begitu itu. udah PDIP itu. Nah ini cara berpikir seperti ini, frame-nya, mindset-nya itu harus dirubah. Ada yang seru nih ya. Jadi majalah Tempo, kita tahu ya majalah Tempo yang selama ini arahnya kemana, yang selalu menghantam keluarga Jokowi dan Jokowinya ya. Sekarang udah mulai berbelok arah nih, karena dia akan membuat sebuah berita mengenai apa? Mengenai tubuh PDIP. Ya, di mana di situ dia akan menceritakan mengenai Bu Megawati sempat nangis ya ketika mendengar Pak Hasto menjadi tersangka, buka kacamata katanya sampai Aduh, nangis. sampai menangis Kemudian Ibu Megawati. diceritakan juga bahwa selama ini yang menjadi tembok bagi kader-kader PDI untuk bertemu dengan Megawati, ya itu ya Hasto, karena Hasto merupakan ketua umum de facto, gitu ya kata Tempo ini. Ya di situ diceritakan juga oleh Tempo. Jadi ini mengarah ya apapun keputusan-keputusan yang selama ini terjadi di PDIP itu dipengaruhi oleh Pak Hasto. Nah, saya nggak mau membahas mengenai tentang pemberitaan atau pembahasan Tempo. Justru saya mau membahas mengapa Tempo berbalik arah mulai. Apa karena kemarin sempat media-media itu dipanggil sama Pak Prabowo? Udah mulai belok arah nih. Atau ketika Pak Iya juga ya. Prabowo sempat di salah satu pidatonya mengatakan dia akan membongkar media mana yang ternyata pemiliknya adalah ya asing. Ya Tempo kita tahu, Tempo pemilik saham terbesarnya siapa? Perusahaan George Soros kan, yang bikin Indonesia hancur lebur ketika dimainin tuh tradingnya, ya trading keuangan ya, atau forex pada tahun 98, George Soros gitu ya. Jadi ya saudara-saudara, kita sudah dengar tadi keputusan dari hakim Perkembangan terbarunya bahwa teman-teman. untuk dua permohonan pra peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah ya, permohonan pra peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan.
kita tidak stuck di sebuah titik, seakan-akan kita sudah menuju ke masa depan, tapi pada saat yang bersamaan secara pasti kita bergerak ke belakang, men. Saya mau kasih satu tadi, gini ya, satu hal yang mungkin kita karena terlalu sibuk bicara tentang politik dalam negeri, bicara tentang dokumen, kita lupa lihat loh, ada apa yang terjadi di Rusia beberapa hari. Orang itu kaget kan, saya tuh sangat pro Putin, presiden Rusia, tapi juga sangat pro Trump. Benar, itu kan orang kita belakang. Tapi saya punya alasan kenapa Trump, karena dalam diskusi saya di Valdai Club dengan Presiden Putin, itu dia pun mengakui Trump itu lebih terbuka, dia tuh outspoken, lebih mau bicara. Nah ini salah satu contoh ketika bicara itu atau komunikasi itu penting. Kakak Akbar, kita tuh nggak tahu ya, dalam beberapa hari kemarin 17, 18, 19, 20, negara Arab Saudi itu telah mendudukan perwakilan dari Presiden Trump, perwakilan dari Rusia untuk satu mencabut saksi, dua menghentikan perang Ukraina, membatalkan semua apa yang diputuskan oleh Biden yang dianggap merugikan Amerika. Yang ketiga sudah bersedia Amerika menarik pasukannya dari Baltik, itu nggak main-main mas, nggak main-main itu. Yang keempat mereka sudah bersama-sama akan duduk membahas geopolitik. Jadi artinya kalau kita mau berkomunikasi dengan orang yang dianggap berseberangan, justru itu malah membuat sebuah terobosan baru. Itu kenapa saya sangat menghormati ibu bangsa yang tiba-tiba diminta oleh negara seperti itu, sebesar UAE yang sangat powerful itu untuk memimpin the World Summit of Pancasila. Itu kenapa saya jaga beliau. Itu kenapa saya menjaga agar PDIP ini bisa mus-mus aja lah. Seperti Pak Antasari bilang, kalau kita berseberangan ya santai aja. Enggak berarti kita tuh jadi bermusuhan juga gitu. Itu aja saya kira. Belajarlah dari Rusia. Bayangkan Rusia yang sudah demikian dianggap musuh bersama. Sekarang NATO nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu Trump bilang begitu, NATO udah diem. Nah kita perlu pemimpin sekelas Trump. Saya nggak bilang, orang boleh assume dia gila ya. Atau megaloman or whatever lah. Tapi dari awal saya lihat, satu kelebihan Trump. Very direct dan open. Dan Presiden Putin, dia orang yang sangat luas wawasannya. Of course, dia juga begitu yang dianggap lawan ini mau bicara, mau membuka komunikasi, dia buka itu. Kenapa sih kita nggak belajar dari pemimpin-pemimpin dunia sekelas itu? Itu yang saya harapkan ini terjadi di Indonesia sebenarnya. Pada konteks dan kajian geopolitik pada skala yang lebih besar, oke, saya setuju itu. Lama-lama aku pikir Trump ini betul-betul seorang Amerikanis ya, seorang satria bagi bangsa Amerika, karena betul-betul dia jaga wilayahnya. Masa bodoh lah dengan segala macam haters gitu ya. Oke. Dan menjadi logik bagi banyak orang juga di situ. Tapi kan yang pertanyaan saya tadi itu adalah, oke, you sudah bergaul dengan mereka. Emang gampang? Aku belum ketemu. Tapi kan emang dekat dengan Putin, emang gampang. Ya kan itu. Maksud saya adalah, coba ajarkan kami, coba tampakkan kepada kami, tunjukkan kepada kami, begini loh bangsa di luar berjalan dan bergerak. Kakak, kenapa saya appreciate dan apapun kesibukan saya langsung paksakan ke tempat kakak. Karena juga nggak sebanyak orang yang bersedia seperti kakak. Mau mendengar orang yang berbeda, mau mendengar orang yang sedang dihujat, atau mau mendengar orang yang sedang dianggap lain gitu. Nah itu. Jadi di dalam konteks Indonesia hari ini, mungkin kakak itu Putin, aku ini Trump. Simple as that. Oh gitu ya. Yes. Oke, ma'am. Saya langsung saja ke inti permasalahan. Saya sampaikan bahwa dalam hari-hari terakhir ini muncul berbagai informasi yang menyesatkan tentang tuduhan adanya praktek korupsi dalam proses pemilihan Miras 2005 dan juga beredar informasi yang menuding PT TNI yang berada di balik pemilihan alutsista. Saya sampaikan, saya tegaskan bahwa informasi tersebut adalah sesat, fitnah, dan hoax. Jika ini terus dikembangkan, maka informasi saat ini dapat memperlemah upaya Kementerian Pertahanan dalam merancang sistem kekuatan pertahanan Indonesia. Sering terjadi informasi saat ini dikembangkan oleh pihak tertentu dalam proses informasi pengadaan alutsista. Kami di Kementerian Pertahanan menyayangkan adanya fitnah dan pelemahan tersebut. Kami mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mengorbankan kepentingan nasional hanya demi kepentingan politik sesaat. Stop penyebaran informasi sesat, fitnah, dan hoax. Secara faktual, perlu kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut. Pertama, rencana pemilihan Miras 2005 belum terjadi karena alasan keterbatasan
uang fiskal. Dan Kementerian Pertahanan tetap fokus berusaha untuk mencari kesepakatan terbaik untuk menjaga wilayah udara Indonesia. Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Tak begitu aja Pak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Nah itu tadi videonya teman-teman, menarik ya teman-teman ya, bicara soal Ibu Koni ya. Kan tadi Bu Koni memberikan statement yang cukup menarik karena beliau memberikan gambaran apa ya istilahnya, mencontohkan seorang sosoknya Trump, mengibaratkan dirinya tuh sebagai presiden Amerika. Rekam jejaknya Ibu Koni cukup kontroversial di Indonesia ya, sering kabur-kaburan gitu ya, apalagi melemparkan hal yang bikin panas ya kan, melemparkan hura-hura, habis itu kabur tuh ke luar negeri, ketika dipanggil ngomongnya saya tidak tahu adanya pemanggilan itu gitu ya. Itu saya sekarang ada di Rusia dan lainnya gitu, sebagaimana gimana ya, kalau menurut kalian teman-teman silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani saya dari awal sampai akhir untuk video ini. Saya undur diri teman-teman, dan pesan saya adalah tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye bye.